Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya yaitu Indri Nur Anggreni. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai fisika statistik dengan bab entropi. Dari bab entropi tersebut nanti pembahasannya ada yang pertama teorema Clausius, prinsip entropi, dan entropi pada gas ideal. Nah, sebelum kita mempelajari bab tersebut, maka dari itu kita belajar dulu mengenai termodinamika dan hukum-hukumnya. Apa sih pengertian dari termodinamika? Jadi, pengertian termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara usaha dan kalor pada suatu sistem. Nah, ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, misalnya meniup kopi panas, kemudian perkakas, elektronik, refrigerator, mobil, bahkan pembangkit tenaga listrik, bisa juga industri. Itu semua adalah peristiwa termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika menunjukkan kesetimbangan termal yang berlaku universal. Adapun zat atau materi benda yang memiliki kesetimbangan termal yang sama. Bunyi dari hukum 0 termodinamika adalah jika dua sistem mengalami kesetimbangan termal dengan sistem lainnya, maka ketiga-tiganya akan mengalami kesetimbangan termal. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika membahas tentang kekekalan energi dalam suatu sistem. Energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Manusia hanya bisa merubah energi dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Dalam termodinamika, jika suatu diberi kalor, maka kalor tersebut akan berguna untuk usaha dan mengubah energi dalam. Adalah rumus dari hukum termodinamika pertama. Rumusnya Q sama dengan delta U plus W, di mana Q adalah kalor dan delta U adalah perubahan energi dalam, sedangkan W adalah usaha, di mana semua satuannya adalah joule. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika membahas tentang arah reaksi sistem dan batasan. Hukum kedua ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan mana yang tidak bisa terjadi. Hukum dua termodinamika dalam menyatakan aliran kalor, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah terbaliknya. Hukum kedua termodinamika dalam pernyataan entropi ialah besaran termodinamika yang menyertai suatu perpindahan setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem dan menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda terstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Nah, sebelum kita membahas mengenai teorema Clausius, maka
kita membahas mengenai sebuah besaran fisika yang bernama kerja. Kalau sistem termodinamika yang berubah hidrostatik, maka kita mempunyai W sama dengan integral P dot dV, di mana kita dapatkan integral dV ini dari integral F dot ds atau integral F dot dr, di mana F di sini adalah gaya dan ds di sini adalah perpindahan posisi atau perubahan. Nah, P di sini adalah tekanan. Dan dV di sini adalah perubahan volume sistem. Kalau dalam sistem hidrostatik, maka jadinya W sama dengan integral P dot dV, di mana P adalah turunan dari F gaya dan dV adalah ds perpindahan posisi, sehingga P di sini menjadi tekanan dan dV di sini menjadi perubahan volume sistem. Nah, kemudian kita mempunyai grafik di mana sumbu vertikal di sini adalah P dan sumbu horizontal di sini adalah V. Titik di sini I dan titik di sini F. Kalau memulai proses dari I ke F, maka total kerja yang dilakukan oleh sistem adalah luas daerah grafik di sini. Berarti luasnya adalah integral P dV. Kemudian ada grafik yang kedua. Sama, sumbu vertikalnya P dan sumbu horizontalnya adalah V. Nah, pada grafik kedua ini dia bernilai negatif karena berlawanan arah, sehingga dia bernilainya negatif. Kemudian ada lagi grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga ini proses sifatnya siklus, di mana titik sini I dan titik sini F. Sifatnya siklus. Jadi luas daerah yang berada di dalam sini adalah integral tertutup dan mempunyai nilai positif apabila searah dengan jarum jam, dan mempunyai nilai negatif apabila berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari diagram PV, diagram ketiga ini, maka kita dapatkan besaran fisika yang namanya kerja. Nah, sekarang kita mempunyai
sistem lain ya, bukan hidrostatik. Nah, besaran yang diturunkan dari gaya adalah berupa Y dan yang diturunkan dari perpindahan adalah berupa X. Nah, sehingga dapat kita gambarkan grafiknya adalah sumbu vertikal Y adalah turunan dari gaya generalized force atau gaya umum. Nah, sedangkan sumbu horizontal adalah turunan dari perpindahan X, yaitu generalized displacement atau perpindahan umum. Nah, di sini ada titik I. Sedangkan di sini titiknya A. Kemudian di sini titiknya B dan di sini titiknya F. Ini ada titiknya ya. Nah, proses dari sini ke sini itu namanya adiabatik. Nah, proses dari sini ke sini atau dari A ke B itu isotermal. Nah, sedangkan dari B ke F itu proses adiabatik lagi. Area di bawah proses A, I ke A ke B, B ke F. Namun dari area sini adalah sama dengan area sini. Nah, jika keseluruhan area pada grafik ini adalah dari titik sini ke titik sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Nah, proses I ke F itu keterbalikan, terbalikan. Atau reversibel. Nah, jadi proses kerja dari I ke F adalah sama aja dengan proses zigzag I ke A ke B, kemudian B ke F. Proses tersebut menjadi I ke A ke B, B ke F. Sedemikian sehingga proses I ke F sama dengan proses zigzag I ke A ke B ke F. Proses I ke F sama dengan proses I ke A ke B, dan B ke F. Nah, jika kita masukkan ke dalam hukum termodinamika yang pertama, maka kalor yang bekerja pada grafik ini adalah IF sama dengan delta U IF plus IF. Kemudian untuk proses yang zigzagnya adalah kalor IA BF sama dengan delta U IF plus IA BF.
F. Karena pada intinya sama saja, namun harus melewati proses dari IA ke A ke B, B ke F, sehingga kalor IF sama dengan kalor zigzag IA BF. Nah, kemudian perhatikan bahwa proses I ke A adalah adiabatik dan proses A ke B adalah isotermik. Begitu juga dengan B ke F adalah proses adiabatik lagi. Nah, sebenarnya proses yang ada kalornya itu hanya proses A ke B saja, karena proses adiabatik tidak adanya kalor. Sehingga dapat kita tulis proses adiabatik tidak ada kalor. Yang terlihat hanya IABF sama dengan AB. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk setiap proses terbalikan yang suhu sistem dapat berubah, dapat dilakukan proses zigzag dari I ke A atau proses adiabatik A ke B, proses isotermal, dan B ke F, proses adiabatik lagi. Pada proses isotermik sajalah yang hanya terdapat kalor atau proses asli. Dapat disimpulkan adiabatik, isotermik, kemudian adiabatik lagi, pada proses isotermik saja yang hanya terdapat kalor atau sama dengan kalor proses asli. Asalkan syaratnya tadi, yaitu proses I ke F sama dengan proses zigzag, I ke A adiabatik, A ke B isotermik, dan B ke F adiabatik lagi. Nah, kita lanjut pada proses siklus yang lebih kompleks lagi. Gambarnya seperti ini ya. Nah, proses itu sebenarnya yang lingkaran ini. Nah, ini adalah proses siklus karena searah dengan jarum jam. Dari pernyataan sebelumnya, boleh melakukan proses zigzag. Nah, proses zigzag, kita sedang melakukan proses zigzag A ke B, B ke E ke F, dan seterusnya hingga G ke H, H ke C, C ke D. Nah, proses A ke B dinamakan proses isotermik, B ke C dinamakan proses adiabatik, C ke D isotermik, D ke A adiabatik lagi.
Nah, sekarang kita meninjau proses yang A, B, C, D. Nah, pada proses A ke B, B ke C, C ke D ini terdapat kalor masuk dan kalor keluar. Begitu juga dengan suhu padatan dan panas dan juga suhu padatan dan dingin. Area ini, luas daerah ini dinamakan juga siklus Carnot. Sehingga dapat kita tulis rumusnya adalah Q1 adalah kalor masuk dan Q2 adalah kalor keluar. Bahkan bahwa T1 adalah suhu padatan dan panas atau tinggi dan T2 adalah suhu padatan dan dingin atau rendah. Nah, kenapa Q di sini mutlak? Karena kalor yang keluar bernilai negatif. Ketika mutlaknya dihilangkan, apakah bisa? Bisa saja menjadi Q1 per T1 tambah kalor per suhu padatan dan dingin sama dengan 0. Nah, jadi bisa positif karena dia berpindah ruas. Kemudian kita tinjau untuk daerah E, F, G, H ke E lagi. E, F, G, H ke E lagi. Itu juga merupakan siklus Carnot ya, karena konsepnya sama seperti yang pertama tadi. Sehingga ini menggunakan Q3 per T3 sama dengan Q4 per ini untuk tinjauan A, B, B, C, C, D, D, A, dan A, F, G, H, E. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan atau penggabungan antara daerah 1 dengan daerah A, B, C, D dengan daerah E, F, G, H atau proses A, B, C, D dengan proses E, F, G, H, E. Nah, A, B, C, D, A plus E, F, G, H, E sama dengan A, B, C, D, E. A, B, E, F, G, H, C, D, A. Nah, ketika digabungkan berarti A, B, B, E, F, G, H, C, D, kemudian D ke A lagi. Maka hasilnya sama dengan 0.
scalar 1 per tandon suhu 1 plus scalar 2 per tandon suhu 2 plus scalar 3 per tandon suhu 3 plus scalar 4 per tandon suhu 4 sama dengan 0. Nah, jika ditinjau secara siklus, maka berlaku sigma J per TJ sama dengan 0. Nah, jika proses zigzag dilakukan secara infinitesimal, prosesnya sama seperti di atas ya. Jika dikerjakan dengan satu-satu dan hasilnya sama, maka bisa ditulis dengan reversible integral tertutup atau pada siklus tertutup sama dengan dq per t sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Clausius. Jika dilakukan dengan proses yang sama seperti proses A, B, C, D plus E, F, G, H dan seterusnya, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya teorema Clausius adalah reversible integral tertutup dq per t sama dengan 0. Di sini terdapat grafik atau siklus tertutup di mana I ke F adalah reversible 1 dan F ke I adalah reversible 2. Maka berlaku reversible 1 reversible 2 integral tertutup dq per T sama dengan 0, atau reversible 1 dq per T plus reversible 2, yaitu arahnya F ke I batasan dq per T sama dengan 0. Nah, maka reversible yang kedua batasannya dibalik sehingga R1 I ke F dq per T plus minus reversible 2 I ke F dq per T sama dengan 0, sehingga reversible 1 IF dan I ke F dq per T sama dengan atau sama aja reversible 2 IF dq per T. Nah, entropi dalam adalah suatu fungsi keadaan. Nah, sehingga ini disebut sebagai besaran entropi. Nilai I ke F dq per T tidak tergantung lintasan. Energi dalam adalah suatu fungsi keadaan, begitu juga entropi. Entropi pun sama, dia juga fungsi keadaan. Dia hanya tergantung pada kondisi awal dan akhir. Selisihnya hanya berapa nilai S di akhir dikurangi berapa nilai S di awal. Nah, ingat bahwasanya entropi adalah suatu fungsi keadaan dengan lambang S.
Sehingga I dan I ke F dq per T. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai entropi gas ideal. Entropi gas ideal sangat berkaitan dengan hukum 1 termodinamika atau hukum pertama termodinamika. Nah, yaitu jika suatu diberikan kalor sama seperti gambar di sini, ada wadah diberikan kalor, maka kalor ini akan menambahkan energi dalam. Meskipun di dalam sini sudah terdapat energi dalam dan usaha. Usaha ini ditambahi dengan perpindahan adanya piston dari posisi semula ke posisi kedua. Secara matematis dapat kita tuliskan bahwa dq sama dengan du plus dw. dq, kalor yang kita berikan selain menambah energi dalam, dia juga menambahkan usaha. Sekarang kita menggunakan hukum 1 termodinamika pada entropi gas ideal. Ingat bahwa kapasitas panas pada volume tetap adalah di sini ya, Cu sama dengan du per dt. Kemudian du adalah CV kali dt. Dan semua juga sudah pada tahu bahwasanya dv usaha itu adalah PdV. Nah, sehingga PV adalah nRT. nRT per V. Nah, di sini kita masukkan bahwa du adalah CV dt plus dw nya adalah PdV. Kemudian kita masukkan lagi CV dt plus P di sini adalah nRT per V, sehingga kita tulis nRT dV per V. Kemudian semuanya dibagi dengan T. dq per T sama dengan CV dt per T plus n RT per T, dan di sini tetap dV per V. Ingat bahwa dq per dt adalah entropi, maka dapat ditulis dengan ds yang kemudian nanti diintegralkan. ds dv dt per T plus n R, T nya ini dicoret ya, nR dv per V, sehingga tinggal nR dv per V. Kemudian kita integralkan S1 pada S1 dengan S2 di S sama dengan CV T1 T2 plus N
R V1 V2 dV per V. Bisa kita lihat ya, bahwa sini dt per t, di sini dv per v, maka di sini juga integral t dan di sini juga integral v. Kemudian kita lenkan batas S1 S2. Len t. Di sini T1 batas T1 2 plus NR len V1 V2. Kemudian S2 S1 plus CV len T2 min len T1 plus yang ini ya, plus NR len V2 minus len V1, sehingga hasilnya adalah sama dengan CV len T2 per T1 plus NR V2 per V1. Nah, ini disebut dengan entropi pada gas ideal. Jika kita buat grafik, maka di sini P dan di sini V. Sumbu vertikal, sumbu horizontal. Di sini juga titik P dan di sini titik V. Siklus Carnot. Seperti siklus Carnot. Di sini P1 dan V1 dan di sini P2 dan V2. Inilah yang disebut dengan entropi pada gas ideal.